Baik, pada materi yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang uji dua rata-rata dengan varians yang tidak sama. Kali ini materi kita adalah uji dua rata-rata untuk uji T dengan varian yang sama. Jadi jika minggu lalu tentang materi varians yang tidak sama, kali ini varians yang sama. Jadi kita perlu membedakan kapan kita menggunakan rumus untuk varians yang sama dan varians yang tidak sama. Nah, sebelumnya saya akan berikan dulu rumusnya, yaitu seperti ini, yaitu ketika rumus ini dipakai untuk uji hipotesis yang mengasumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2, Anda harus ingat kembali bahwa sigma itu adalah simpangan baku dari populasi. Pada minggu yang lalu kita mempelajari rumus yang berbeda, yaitu uji T dua rata-rata dengan simpangan baku dari populasi pertama dan populasi kedua tidak sama. Sedangkan pada kesempatan kali ini simpangan baku dari populasi yang pertama diasumsikan sama dengan yang kedua tetapi tidak diketahui. Jadi kita akan belajar menggunakan rumus ini pada uji T simpangan baku dua populasi yang sama tetapi tidak diketahui. Ada perbedaan penggunaan rumus. Kita langsung saja pada latihan soal. Di sini ada sebuah soal yang diambil dari internet, yaitu sebuah soal mengenai penerapan metode pengajaran. Penerapan metode pengajaran ini diterapkan pada sebuah SMA dan diambillah sampel, yaitu sebanyak 21 siswa menggunakan metode yang awal dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 82,6 dan simpangan baku sebesar 8,6. Pada metode yang kedua dengan 43 siswa diperoleh rata-rata 85,2 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 7,9. Pada taraf nyata 0,05, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa metode yang diberikan pada bagian yang kedua itu adalah lebih efektif dibandingkan metode yang pertama. Jadi metode yang kedua lebih baik dari metode yang lama atau metode yang pertama lebih buruk dikatakan untuk pada bagian soal ini. Diasumsikan bahwa variansnya sama. Kita pertama-tama mencatat terlebih dahulu apa yang diberikan di soal, yaitu kelompok pertama sampelnya 21, kelompok kedua sampelnya 43, rata-rata sampel pertama 82,6, rata-rata sampel kedua 85,2, rata-rata dan simpangan baku untuk sampel pertama yaitu 8,6, simpangan baku untuk kelompok yang kedua adalah 7,9. Diasumsikan sekali lagi variansnya sama untuk populasinya. Oke, kita pertama-tama mencantumkan hipotesisnya. Hipotesis yang pertama adalah mu1 sama dengan mu2, dan hipotesis alternatifnya adalah mu1 kurang dari mu2, yang berarti bahwa method used in second section is more effective than the method used in the first section. Oke, ini adalah rumus yang akan digunakan. Setelah kita mencantumkan hipotesis, kita menuliskan taraf nyatanya. Taraf nyatanya adalah 5% atau 0,05. Lalu kita tentukan wilayah kritis. Wilayah kritis ini karena hipotesis alternatif berbunyi mu1 kurang dari mu2, maka ini akan fokus kepada ekor di bagian kiri menggunakan alfa 0,05 dan degree of freedom atau derajat bebasnya N1 tambah N2 kurang 2, yaitu 21 tambah 43 kurang 2, 62. Jadi kita cek di Excel, yaitu T dari 0,05 dengan derajat bebas 62. Kita coba di Excel dengan rumus yang sudah dipelajari. T inverse peluang 0,05 dan derajat bebas 62
min 1,669 kalau dibulatkan menjadi min 1,67. Kita lanjutkan perhitungan. Min 1,67 adalah nilai T tabel. T tabel sama dengan min 1,67. Oke, langkah selanjutnya adalah kita jangan lupa menyebutkan yaitu tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Ingat, hipotesis berbunyi alternatifnya adalah mu1 kurang dari mu2. Jadi kita hanya fokus pada ekor bagian kiri. Oke, sekarang kita masuk dalam perhitungan langkah selanjutnya, yaitu T sama dengan X1 bar kurang X2 bar, di sini ada salah cetak, kurang mu1 kurang mu2 dibagi dengan S pool. S pool ini adalah simpangan baku yang disatukan. Jadi simpangan baku yang disatukan. Ini berbeda dengan rumus minggu lalu untuk varians yang tidak sama. Simpangan baku yang disatukan. Simpangan baku yang disatukan itu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu SP sama dengan akar dan seterusnya yang bisa Anda saksikan di layar. Jadi kita tinggal masukkan N1-nya. Ini dicantumkan di bawah ya, tidak usah di atas ini. Tidak usah di atas ini, kita cantumkan di bawah. Kita masukkan N1-nya 21 dikurangi 1, lalu 8,6 itu S1 kuadrat, N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya, lalu diperoleh 8,1324. Selanjutnya 8,1324 itu dimasukkan ke S pool untuk menghitung T perhitungan. Lalu kita masukkan rata-rata X bar 1 82,6 dari soal dikurangi 85,2, lalu mu1 kurang mu2 ini adalah klaim awal, yaitu sama, tidak ada perubahan. S poolnya dimasukkan, lalu akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah ini dihitung, maka diperoleh min 1,2009. Diingat kembali bahwa T tabel adalah min 1,67. Dari bagian ini kita mengetahui bahwa T hitung yaitu min 1,209009 itu lebih besar dari T tabel, yakni min 1,67. Jika kita menggambarkan, maka min 1,67 di sini, dan kita boleh misalkan min 1,2 di sini, sehingga ini tidak jatuh pada wilayah penolakan, sehingga kita mengambil keputusan yaitu kita tidak menolak H0. Artinya kita tidak menolak H0, yaitu kita menerima H0-nya. Apa arti dari H0? Yaitu tidak ada perbedaan antara kedua metode. Metode pertama dan metode kedua tidak menunjukkan sesuatu yang lebih signifikan, lebih efektif, sehingga kita menolak H0-nya. Pada langkah selanjutnya di sini ada pendekatan menggunakan p-value yang sudah kita pelajari. Anda bisa menggunakan itu juga, jadi bisa menggunakan pendekatan T hitung, bisa menggunakan pendekatan nilai P. Baik, ini adalah contoh untuk menguji dua rata-rata menggunakan t-test atau uji T dengan varians yang sama diasumsikan pada populasi, di mana ini berbeda dengan minggu lalu. Ada perbedaan rumus yang harus Anda perhatikan, kapan menggunakan yang atas dan kapan menggunakan yang bawah waktu ujian nanti. Demikian pembelajaran untuk contoh soal ini. Kalian akan mendapatkan tugas selanjutnya.